Penyebab utama kamu rugi di saham adalah karena portofoliomu isinya kebanyakan. Aku akan jelasin kenapa. Banyak banget orang datang ke aku untuk bertanya, harusnya portofolio saham tuh isinya berapa saham sih? Dan disclaimer dulu ya, video ini adalah versi saya sendiri. Belum tentu saya yang paling benar, tapi ini berdasarkan pengalaman dan membuat saya sampai di titik sekarang. Dan video ini cocok banget buat kamu yang punya uang dingin di atas 500 juta. Karena kamu pasti akan lebih relate dengan apa yang akan aku omongin. Oke, kalau aku sendiri, portofolio tuh isinya cuma 3 saham aja. Tapi aku akan ceritain kenapa alasannya. Kita mulai dari awal nih ya. Sebelum kita mulai untuk invest saham, ini dari awal banget nih. Idealnya kita itu kan udah harus tahu banget sama sektor dan bisnisnya. Emiten apa yang kita pilih itu kita harus udah di luar kepala, harus udah jago banget. Sehingga kita jadi berani untuk investasi ke saham tersebut. Ini tuh analoginya adalah, kalau kamu invest saham banyak banget portonya, bayangin kamu harus buka bersamaan, kamu harus buka coffee shop, buka ayam goreng, buka toko matcha, buka Chinese food bersamaan. Kamu nggak bisa, karena apa? Ya fokusnya jadi kebagi. Banyak orang itu beli saham karena ikut-ikutan temennya. Itu hal yang paling lumrah terjadi di Indonesia. Dan dia berharap karena isinya banyak nih, jadi kalau ada 10 saham misalnya, ada 2 yang rugi, ada 8 untung, oh ya kan masih untung nih. Pikirannya dia seperti itu. Padahal yang terjadi, bisa aja 10-10-nya rugi. Karena ya emang mengamati dan mempelajari pergerakan 10 saham itu susah. Saya aja nggak bisa. Dan saya amati juga nih, di saham rakyat tuh kan sekitar ada 100 ribuan account ya. Banyak orang yang isinya tuh 20-30 saham kayak koleksi gitu. Mereka-mereka ini 99% rugi. Karena ya emang sulit. Dan 1% yang untung pun, untungnya tuh nggak signifikan. Karena bisa aja ada 2 saham yang untungnya beggar berlipat-lipat 500%, terus mungkin 8 lainnya atau berapa lainnya rugi semua. Persentase untungnya tuh nggak nutup sama ruginya. Jadi ujungnya sulit untuk mereka tuh bisa grow. Beda banget kalau misalnya portofoliomu tuh concentrated isinya 1 atau 2 saham aja. Begitu naik, apalagi sesuai sama video pertamaku ya, investasi saham tuh harus sizable. Itu kalau sahamnya naik bener-bener harta hidupmu tuh ikut naik dan berlipat. Bahkan kamu lihat aja lah, sekelas Warren Buffett aja, investor legendaris terbaik di dunia, itu 70% portofolionya isinya cuma 5 saham. Padahal ini sekelas Warren Buffett. Duitnya tuh segede apa? 250 miliar dolar lebih. Dan mereka itu tim Warren Buffett kan, nggak dikelola oleh satu orang aja. Aja 70% dari portofolionya isinya 5. Kita nggak lebih pintar daripada Warren Buffett gitu. Jadi ikutin aja apa yang sudah terjadi di luar sana, dan gak ada salahnya untuk mencontoh dan terinspirasi dari tokoh-tokoh besar. Karena ya memang sumber kita belajar adalah orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Another thing yang sering dibilang orang, kalau misalnya portonya terkonsentrasi, akan selalu dikaitkan dengan quotes, don't put all your eggs in one basket. Karena kalau jatuh, semuanya jatuh. Tapi kalau menurut saya agak beda nih. Kamu kalau udah investasi, kalau dikaitin sama quotes ini nih, ya kamu bawa telurnya yang bener. Wadahnya di packing kayu, dibungkus bubble wrap, jalannya harus hati-hati, sehingga jatuh pun nggak pecah. Itu adalah konsep dari investasi. Kamu dari awal masuk, itu udah harus bener. Gitu loh. Dan, again, balik ke video yang sebelumnya aku pernah bahas juga, investasi itu nggak bisa ditinggal tidur. Kamu kalau udah masuk di satu saham, ya kamu harus ikutin. Maunya gimana nih, company-nya update-nya gimana. Terus due diligence lah, seperti biasa. Ikuti terus berita terbaru. RUPS kamu dateng, amati volumenya, performance company-nya seperti apa. Jadi, itu harus terus dijalankan. Sehingga, karena kita ngikutin terus perjalanannya, ya kalau ada apa-apa, kita bisa take profit duluan atau bisa kabur duluan, istilahnya gitu. Kalau menurut aku pribadi, perkataan don't put your eggs in one basket itu lebih kepada salah kaprah. Yang benar itu diversifikasinya bukan di portofolio sahamnya, tapi diversifikasi asetnya. Jadi mungkin nggak semua ditaruh di saham, ada yang punya emas, ada yang punya properti, ada sedikit cash di bank, ada yang punya kripto, silakan aja. Saya nggak pernah mengharamkan berbagai jenis investasi, asalkan itu resmi ya, bukan investasi bodong. Jadi bukan portomu yang isinya 20 saham, karena kita mau cari cuan nih, bukan mau koleksi banyak-banyakan saham. Paling nggak sekarang kamu ngerti ya, logika berpikir dari diversifikasi itu. Jadi, concentrated, asalkan kamu masuknya benar, akan menghasilkan return yang lebih signifikan terhadap net worth kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau gitu, gimana caranya aku milih saham?
Ini aku akan jelasin, tapi again ini berdasarkan pengalaman. Kalau aku disuruh milih saham, aku akan tentukan dulu yang paling pertama adalah aku mau invest jangka panjang atau mau invest jangka pendek. Oke, karena ini akan berbeda timeline horizonnya. Kalau aku mau investasi jangka panjang, udah jelas berarti duitku ini harus duit yang dingin, harus bisa ditinggal 5-10 tahun, nggak ada masalah, nggak disentuh nih, nggak diutak-atik ini duit. Kemudian kalau saya mau jangka pendek, ya berarti saya harus tetap siapin juga. Ini berarti duit ini nggak mau saya pakai ya dalam jangka pendek yang aku tentuin berapa. Apakah sebulan, 3 bulan, apakah bahkan day trading, nah, itu tergantung dari risk appetite dan passion ataupun apa yang kalian cocok lah gitu. Kemudian cari tujuan juga nih. Kalau mau jangka panjang, apakah mau dividend investing atau mau capital gain? Ini juga beda nih yang dikejar apa, karena pilihan sahamnya juga akan beda. Cari juga sektornya, mau apa? Apakah sektornya perbankan, apakah batu bara, tergantung dari tujuannya ya. Kalau mau carinya dividen, ya paling banking, batu bara kalau di Indonesia seperti itu, karena dividennya kan gede. Again ya, aku ingetin, kalau kamu bicara, gue mau invest buat dividen nih, berarti kamu harus siap hold sahamnya jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun. Jangan bilang, gue mau dividen investing, 6 bulan lagi mau TP, ya gitu. Jadi kalau planmu nggak jelas, itu yang bikin kamu rugi. Akhirnya pilih saham banyak banget, dan ya itulah problem beberapa orang yang sering rugi nih, karena sahamnya banyak banget. Kalau mau cari capital gain ya, kita cari yang lagi tren. Sekarang lagi trennya apa? Saham Pak Prayogo misalnya. Oke, kita cari tahu kenapa nih bisa naik kenceng. Apakah karena bisnisnya, apa karena perusahaannya, atau karena figurnya. Nah itu harus jelas analisanya seperti apa. Kamu tentuin, saya harus masuk segini nih, nanti gue target segini. Kalau udah segini ya udah take profit, harus disiplin sama target sendiri gitu. Kalau di aku sih ada masalah baru. Masalahnya adalah likuiditas. Jadi kadang aku ngerti, oh ini saham kayaknya potensi banget nih, tapi nggak ada bid overnya, nggak ada volumenya. Nah itu juga berbahaya. Makanya ini kalau kamu saldonya udah mulai lumayan, kamu akan mengalami problem ini. Oke, di analisa gue ini bagus nih, tapi ternyata bid overnya isinya cuma sedikit. Nah itu harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu bisa beli tapi nggak bisa jualan. Ujung-ujungnya profitmu bisa habis total nih. Karena kamu harus guyur market sampai akhirnya ya jadi balik lagi ke harga awal. Jadi penting liquidity ini diperhatikan sebelum kamu masuk. Selanjutnya siapin trading plan. Tadi aku sempat senggol sedikit di atas ya. Exit plan-nya apa? Buying plan-nya apa? Banyak orang nggak paham nih. Kalau kamu beli saham, itu kamu harus udah tahu. Kamu mau masuk dan keluar itu di harga berapa. Kamu ngincer profit berapa. Jadi harus punya tolak ukur yang jelas. Semakin planmu jelas, semakin besar possibility kamu untuk cuan. Semakin plan yang nggak jelas, ya udah pasti kamu bersiaplah untuk rugi. Jadi ini aku rangkum lagi ya, karena ini masalah yang paling klasik di dunia saham nih. Orang rugi karena kebanyakan porto. Dan itu kadang aku udah sampaikan berkali-kali juga, dan orang masih nggak ngerti, dan bahkan ada orang yang udah dibenerin juga masih kembali lagi ke kesalahan yang sama. Portofolio saham sebaiknya isinya 1 atau 2 saham aja. Kalau aku bilang aku punya 3 saham karena likuiditasnya udah nggak muat. Saham 1 udah mentok nih, aku nggak bisa beli lebih banyak lagi. Baru aku pindah ke saham yang 2. Oh udah mentok nih, nggak bisa lagi pindah saham yang 3. Nanti kalau 3 udah mentok lagi ya mungkin sahamnya isinya jadi 4. Karena emang likuiditas itu ada batasnya nih. Ini another problem lah. Tapi kalau kamu uangnya misalnya under 10 miliar gitu ya, isinya cuma 1 saham aja bisa, ya udah 1 saham aja, nggak perlu kamu harus pusing-pusing gitu. Itu adalah saran terbaik yang bisa aku sampaikan. Kenapa? Karena kamu jadi fokus. Fokus, fokus, fokus. Karena orang kalau nggak fokus pasti akan buyar. Dia nggak bisa ngamatin 4 saham bersamaan. Oke? Kamu kalau suruh sekarang bisnis baju atau bisnis makanan, kamu kalau nggak fokus juga pasti bangkrut bisnismu kan. Sama, di saham juga sama. Perlakukan ini seperti layaknya kamu memperlakukan sebuah bisnis. Jadi harus fokus. Kalau kamu mau bicara diversifikasi aset, nah itu baru kita ngomong mau di properti, ada emas, ada kripto, ada sahamnya, nah itu silahkan. Tapi itu tergantung dari risk profile kamu sendiri-sendiri. Dan pembagiannya seperti apa, nah itu dirimu sendiri yang tahu. Itu sangat personal ya. Kalau aku emang heavy di saham, sahamku tuh porsinya besar sekali dibandingkan dengan aset-aset yang lainnya gitu. Nah sekarang tugasmu cek lagi ke portofoliomu sendiri. Kamu lihat sahamnya ada berapa nih. Kalau udah ada 10 gitu, nah itu siap-siap kamu harus atur ulang portofoliomu. Di reset and rebalance, diulang dari awal juga nggak apa-apa. Kalau kamu ada saham yang dulu ikut-ikutan temen tuh, wah nggak jelas nih, gue ngikut ini sekarang boncos 50%, boncos 90%, saranku beraniin cut loss. Karena uangnya juga bisa dibilang nggak kembali lagi gitu kalau saham-saham yang udah hilang momentumnya. Banyak aku temukan ada orang yang masih pegang saham-saham yang momentumnya itu di tahun 2021.
udah lewat bro, udah nggak akan recover. Menurut aku, percuma gitu. Jadi buang aja, mulai riset ulang, pegang cash, terus atur lagi. Oke, gue beli ini satu aja deh, karena gue paling ngerti. Gue bisa analisa, gue ngerti banget di luar kepala. Oke, masuk itu, dan udah. Itu aja mainnya. Tapi ini aku ngomong sekali lagi dengan full disclaimer, bahwa kamu yang tahu kondisimu sendiri, ini aku hanya bercerita pengalamanku sendiri, tidak merekomendasikan saham apapun, tidak nyuruh kamu beli apapun, semuanya kamu pikir lagi mana yang terbaik buat kamu, oke? Karena portofolio itu semakin lama nggak ditolong, semakin acak-acakan, semakin bundet, dan hasilnya nggak akan bisa recover. Sekarang kamu udah tahu ya, cara untuk ngatur portofolio dan juga diversifikasi versus concentrated. Sekarang kamu nonton video saham lainnya, supaya kamu semakin ngerti mengenai investasi.